tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Coba. Udah segenggam, minyak pun sedikit doang. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Coba. Nah, ada lagi makanan. Tetapi Elia berkata kepadanya, ini yang dahsyat. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kau bicara apa ini Bapak Ibu? Perpuluhan. Jadi sebelum dinikmati semuanya, persembahkan dulu buat Tuhan. Setiap berkat, setiap rezeki, sekecil apapun. Misalkan kau dapat pendapatanmu 1 juta, perpuluhannya 100 ribu. Kalau pendapatanmu 500 ribu sebulan, perpuluhannya 50 ribu. Kalau sebulan dapat 200 ribu, perpuluhannya 20 ribu. Nah, saudara kasih Tuhan, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Siapa Elia? Elia juru bicara Allah. Elia adalah nabinya Allah. Amin. Elia seorang hamba Allah. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Puji Tuhan. Janda miskin ini manut, taat. Sekalipun di hati pasti dia bertanya-tanya kan, Tuhan, kan udah gak ada lagi, kau tahunya Tuhan. Makanya kenapa aku berani berkata demikian? Karena demi Tuhan Allahmu yang hidup, kata perempuan itu di ayat 12. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Iya kan? Sembari dia ngolah itu tinggal dikit lagi. Dan Elia itu tahu diri. Dia minta, berikan padaku potongan kecil. Dari yang kecil, berikan aja potongan yang kecil. Tetapi yang luar biasa, ayat 14. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Artinya apa? Setiap persembahan yang benar-benar kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan balas ribuan kali ganda. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Perempuan janda ini melakukannya dengan iman. Saya percaya dia lakukan dengan iman. Kalau enggak, dia enggak akan lakuin. Dia bilang, Elia, kau carilah janda miskin yang lain. Tapi perempuan janda ini tetap dia lakukan dengan iman. Amin Bapak Ibu. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Terpujilah Tuhan. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Terpujilah Tuhan. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu, apa yang kau tabur untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan gak pernah mau berhutang. Tuhan akan balas ribuan kali ganda. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya gak ngomong doang. Ini buat saudara yang sok tahu, saya gak ngomong doang. 1 tahun 1 tahun 3 bulan gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria persembahan cukup dengan doa. Tetapi saya lakukan kewajiban saya. Dalam sinode gereja Bethel Indonesia, setiap gereja berikan perpuluhan. Setiap gereja berikan perpuluhan. Sekalipun dunia resesi, sekalipun persembahan cukup dengan doa, gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria berikan perpuluhan ke sinode. Pertama. Yang kedua, saya lakukan kewajiban saya. Saya bayar iuran pejabat. Karena dalam organisasi sinode GBI ada namanya iuran pejabat. Saya udah bayar sampai bulan Maret 2023. Sekarang bulan berapa Bapak Ibu? Bulan Juli. Tahun berapa Bapak Ibu? 2021. Aku udah bayar sampai bulan Maret 2023. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Saya nggak ngomong doang. Even pun persembahan cukup dengan doa.
saya tetap bayar perpuluhan ke Sinode GBI. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria berikan perpuluhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya dan Ibu Gembala tetap sehat. Amin. Masih bisa makan. Amin. Masih bisa melayani Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Hari Minggu kemarin saya terharu, ada jemaat kami kasih persembahan. Dia kasih tunjuk kepada Ibu Gembala. Satu-satunya orang yang ngasih persembahan, saya buka sama saudara. Satu-satunya orang yang kasih persembahan minggu lalu. Kan jemaat dan pengerja tahunya nomor rekening gereja. Tahu. Tetapi nggak semua orang punya iman untuk memberi, saudara. Nggak apa-apa, belajar. Namanya belajar. Amin. Namanya proses. Tapi ada satu jemaat kami, ojek online. Dia kasih persembahan. Saya nangis luar biasa, Bapak Ibu. Saya nangis, saya bilang sama Tuhan, Tuhan bayarlah 1000 kali ganda. Dia kasih persembahan 20.000. Saya nangis, Bapak Ibu. Dia bilang, Pak Gem, saya jarang kasih persembahan karena habis uang. Pendapatan sekarang menurun. Saya bilang, aduh, Tuhan, Kau yang balas. Dia kasih persembahan 20. Satu-satunya orang yang kasih persembahan minggu lalu. Cuma itu, saudara. Sama satu lagi ada dari Bogor. Ya kan, hari berikutnya dari Bogor kalau nggak salah. Cuma 2 orang. Saya baru ingat, ada 2 orang. Satu lagi dari Bogor. Atau ini jemaat kita satu juga. Bapak Ibu, berapapun yang kau persembahkan buat pekerjaan Tuhan, entah di GB Moria atau di gereja-gereja yang lain, berapapun lah yang kau digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi saya nggak mau mendikti saudara. Jadi saudara diberkati di Moria, nggak punya uang, cukup doakan. Kalau saudara nggak punya uang, aduh Pak Gem, saya nggak punya uang untuk persembahan, cukup dengan doa. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Kalau saudara tergerak memberkati gereja-gereja di luar Moria, nggak apa-apa, berkatilah. Tuhan yang memperhitungkan semuanya. Amin. Tuhan yang akan membalas. Bapak Ibu, Tuhan nggak mau berhutang. Belajarlah kau dari janda Sarfat ini. Aku belajar, Bapak Ibu. Belajar. Saya bukan seorang pengusaha, saudara. Saya nggak punya pabrik, saya nggak punya apotik, saya nggak punya deposito miliar, nggak ada. Nggak ada. Di rekeningku sekarang itu 237.000. Di rekeningku. Tapi saya melayani dengan iman. Buat saya jemaat masih bisa makan, bayar token listrik. Ya kan, jemaat kan ada yang cicilan motor. Udahlah, yang penting saudara tuh gak bebani saya. Saudara cukup dengan doa. Puji Tuhan. Saya Ibu Gembala, yang penting doa saudara. Amin. Amin. Karena doa itu lebih dari segalanya. Alkitab mengatakan doa orang benar penuh kuasa. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi setia menabur untuk pekerjaan Tuhan. Menabur di sini, kalau kau belum punya uang, kau doakanlah. Minimal kau doakan. Amin. Amin. Iya. Kalau kau nggak mau doakan, boro-boro ngasih persembahan, doain aja nggak mau. Iya kan? Aku berdoa apa yang kau kerjakan diberkati Tuhan, berhasil. Amin. Iya. Yang pertama, saudara harus ingat Tuhan dulu. Yang kedua baru ingat keluargamu. Yang ketiga ingat orang tua saudara. Yang keempat baru boleh ingat saya, boleh ingat gereja. Ya kan? Jadi urutan pertama itu harus ingat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Setia menabur untuk pekerjaan Tuhan. Sama seperti janda ini. Janda di Sarfat. Iya kan? Bapak Ibu, saya sangat diberkati loh Bapak Ibu dengan kisah ini. Janda miskin dipilih Tuhan. Saya pikir-pikir, kenapa sih Tuhan pilih yang miskin? Kenapa nggak pilih aja yang kaya, saudara? Iya kan? Nah, saya mikir-mikir Bapak Ibu ketika saya renungkan begini tadi malam itu, Tuhan, saya bertanya-tanya terus. Kenapa sih Tuhan pilih yang miskin? Karena begini, saudara kasih Tuhan. Orang kaya susah untuk memberi, saudara. Susah untuk memberi. Tetapi Tuhan mau ajar orang yang kekurangan menabur di pekerjaan Tuhan. Alkitab katakan, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Bayangkan. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Tuhan gak pernah mau berhutang, saudara. Amin. Makanya dari sini saya belajar bahwa apa yang kita punya, kita harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jadi orang kaya itu nggak dosa. Jangan kau kira kau kaya dosa kau ya, enggak.
Yang dosa itu kau udah kaya diberkati Tuhan, sombong belagu, sok tahu lagi. Nah, itu dosa. Tapi kalau kau rendah hati, kau menabur di ladangnya Tuhan, kau menolong sesama, kau tunjukkan buah-buah Kristus itu. Gak hanya berkuar-kuar terima mujizat doang, tapi kau menyaksikan kebaikan Tuhan, kau memberi kepada orang yang membutuhkan. Terpujilah Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Setia menabur untuk pekerjaan Tuhan. Percayalah, mungkin buli-buli di rumah saudara itu minyaknya udah mulai berkurang. Tapi janji firman Tuhan, 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Karena janji Tuhan begini, 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan tergenapi apa yang dikatakan. Makanya Bapak Ibu, aduh luar biasa firman Tuhan ini. Apa yang kau imani, apa yang kau baca dalam firman Tuhan, itu yang akan tergenapi saudara. Amin. Amin. Semua janji firman Tuhan dalam Alkitab, baik kitab PL maupun kitab PB, akan genap dalam hidupku. Maka bersukacitalah. Amin. Berkali-kali saya ingatin, jangan baca kitab Talmud. Jangan baca kitab Talmud, tapi bacalah Alkitab saudara. Amin. Amin. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Setia menabur untuk pekerjaan Tuhan.